وقل رب زدني علما. Faedah ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan itu coba kita buka dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha, pakai lan di sana. Dalam bahasa Arab lan ini artinya selamanya, enggak akan pernah hilang. Tidak akan pernah ridha terhadap engkau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian itu mau mengikuti agama mereka. Nah, ini poin pertama dulu ya. Di pembicaraan kita pekan lalu sudah kita bahas tentang bagaimana awal sebelum datangnya Islam di zaman-zaman jahiliyah, bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah terhadap kaum wanita. Lalu kita sudah bahas tentang bagaimana Islam datang memuliakan wanitanya sehingga para wanita dimuliakan sedemikian rupa dalam Islam. Kaitannya dengan ayat yang kita bahas tadi, tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani terhadap kalian sampai kalian itu mau mengikuti agama mereka. Yahudi dan Nasrani ini siapa? Cuma bala tentaranya syaitan, bala tentaranya iblis. Kalau pikiran anak buahnya saja seperti itu, kita bisa bayangkan apa cita-cita syaitan dan iblis terhadap para wanita, khususnya di sini pembahasan kita yang sudah Islam muliakan. Apakah syaitan kemudian akan diam saja melihat wanita kemudian yang dahulunya membuka aurat sekarang sudah diperintahkan untuk menutup auratnya demi menjaga kehormatan mereka? Apakah syaitan akan kemudian rela melihat wanita lebih banyak berdiam diri di rumah? Di sana mereka bisa mengeksplor kebaikan yang luar biasa di dalam rumahnya saja. Sementara kalau dahulu di zaman jahiliyah mereka keluar segala macam menimbulkan fitnah, kerusakan, bahkan merendahkan mereka sendiri dan lain sebagainya. Apakah setan akan tinggal diam dengan kondisi seperti itu? Wah, tentu tidak dong. Kalau begitu ceritanya nih perempuan bakalan rame di surga dan itu setan nggak akan pernah mau ya. Kondisi kemudian para wanita ini meraih surga dengan hal yang mudah, maka tentu syaitan ini akan membuat metode baru, membuat rumusan baru, membuat cara-cara baru, mencari ide dan ini dan itu, yang intinya gimana caranya nih para perempuan balik lagi seperti dulu lagi, dihinakan lagi dan sebagainya. Nah begitu, maka inilah akhirnya macam-macam muncul. Ya istilahnya macam-macam lah ya kan, emansipasi wanita kah, kesetaraan gender lah, segala macam digedengkan seolah-olah ini adalah sebuah modernisasi, seolah-olah ini sebuah kemajuan zaman, seolah-olah ini adalah sebuah hal yang mengagumkan, sebuah prestasi dan lain sebagainya. Inilah dia, mereka membungkus perkara yang buruk dengan perkara yang seolah-olah baik, padahal jelas-jelas buruknya merusak mereka, tapi dibungkus demikian rupa dan buktinya banyak orang yang terkecoh ya. Kenyataannya banyak orang yang khususnya para wanita terkecoh dengan suara-suara seperti itu sehingga mereka pun putuskan untuk mengikutinya. Nah di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi dengan perkataan kita di pekan yang lalu, hati-hati dengan syaitan ya. Dia itu musuh, maka perlakukanlah dia seperti musuh, di mana kita memperlakukan musuh adalah benar-benar melakukan penentangan dengannya ya, tidak mudah mengiyakan, kemudian lihat strateginya, apa yang akan dia lakukan, baca gerakannya, sehingga dengan demikian kita bisa membuat simulasi untuk menghindari gerakan musuh. Nah itu yang kita di zaman sekarang kita yang harus juga berkreasi. Gimana dengan wanita-wanita yang katanya ingin meluapkan, menginginkan mereka punya kreasi, mereka juga ingin tampil, mereka juga ingin punya andil dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita carikan solusi. Gimana caranya mereka tetap bisa berkreasi namun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah begitu. Jadi apa istilahnya, propaganda atau apapun yang didengungkan, ini yang harus kita ketahui.